إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat 48 dan 49 dari surah Hud ini merupakan rangkaian terakhir dari kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kisah yang dimana baik Nabi Muhammad maupun para penduduk Mekah, para kufar Quraisy, mereka itu belum tahu tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Mungkin berbeda kalau penduduk Madinah, ya, karena ini surah Hud adalah surah yang turun di Mekah, ya, setelah diisrakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini pun Allah Subhanahu wa taala nanti mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk, seperti itu. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan akhir dari peristiwa tufan yang menimpa dan menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala mimman ma'ak. Maka dikatakanlah, ya Nuh wahai Nuh. Maksudnya qila di sini enggak disebutkan failnya siapa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau ini, ya, perkataan ini, ya, tidak diucapkan secara langsung tapi secara fi'li, ya, secara fi'li, arti secara kenyataan seperti itu. Kalau dikatakan langsung biasanya qala seperti itu, ya. Nah,
Qila bisa juga dikatakan, sering dikata qila di sini, misalnya enggak disebutkan yang mengatakannya, misal apakah itu malaikat yang mengatakan seperti itu, bisa ya. Artinya fa'ilnya tidak disebutkan. Dikatakanlah, wahai Nuh, ihbit bisalamin. Qila ya Nuh bit, ya, hamzahnya hamzah wasal. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, bisalamin minna, dengan keselamatan dari kami. Artinya ya, berlabuhnya kapal Nabi Nuh selalu ya di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatin 'alaika, dan juga atas keberkahan yang dilimpahkan kepada engkau. Keberkahan artinya, kalau namanya keberkahan arti sesuatu kebaikan yang banyak, yang langgeng seperti itu. Ini nanti diceritakan, jadi dalam kalimat yang simpel ini artinya turunlah dengan selamat dan ada janji keberkahan di sana. Ya, kita bisa tahu bagaimana setelah terjadi kebanjiran kan semua porak-poranda. Ya, apalagi banjirnya seperti yang begitu dahsyat. Ya. Rumah hancur. Ya, tanaman-tanaman hancur. Ya. Artinya persediaan makanan juga repot pada waktu itu, nggak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini mengisyaratkan wa barakatim min, ada keberkahan ya dari kami, alaika, kepada kamu. Jadi menunjukkan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebaikan ya, termasuk untuk makanan bagi Nabi Nuh dan umatnya. Ya, itu bukan saja artinya pasca banjir langsung, tapi di sini wa ala ummamin mimman ma'ak, dan juga kepada umat-umat yang berserta kamu. Nah, kata umat di sini ya artinya bukan saja dari manusia, ya artinya termasuk hewan-hewan pun ya disebut umat ya. Karena kata umat itu sekumpulan ya, sekumpulan makhluk yang pada daerah tertentu atau bahasa tertentu atau keyakinan tertentu, umat itu ya. Oleh karena itu ada ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru fis sama illa umamun amsalukum. Ya, ini kata umat. Lihat bahwasanya hewan-hewan pun ya, sekumpulan hewan disebut juga sebagai umat. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farrathna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, ini dalam surah Al-An'am ayat 38. Tidaklah ya, dari makhluk yang melata di muka bumi. Wala ta'iri yatir, yang melata di muka bumi ya ada binatang ternak. Ya, pokoknya yang yadibbu dabiba katanya, yang melata di muka bumi itu artinya yang berjalan di atas permukaan bumi. Ada yang dengan 2 kaki, ya, manusia juga termasuk dabbah ya. Secara famili besar, dabbah juga. Ya. Hewan-hewan yang berkaki 2, berkaki 4 juga dabbah, atau berkaki banyak itu juga dabbah. Pokoknya yang berjalan di atas permukaan bumi. Wala ta'iri yatiru bi janahihi, tidak pula burung yang terbang dengan 2 sayapnya. Apa Allah katakan? Illa umamun amsalukum. Melainkan mereka juga adalah sekelompok umat seperti kamu. Maksudnya mereka juga memiliki komunitas seperti itu, seperti kalian. Ya. Jadi di sini
kalimat wa ala umamin mimman ma'ak, dan kepada umat-umat yang berserta kamu. Maksudnya artinya bukan saja pengikut Nabi Nuh dari bangsa manusia, tapi juga ya termasuk di sana adalah hewan-hewan yang diangkut oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya wahmil fiha min kullin zawjaini, kan Nabiullah Nuh diperintahkan untuk mengangkut dari binatang-binatang sepasang-sepasang. Jadi wa ala ummamin di sini ya bisa difahami. Jadi maksudnya adalah dari umat, dari manusia maupun dari hewan-hewan, karena hewan-hewan pun itu ya, disebut umat. Ya, seperti dalam surah Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab ini dari segala sesuatu. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Jadi Allah janjikan keberkahan bukan saja kepada pengikut Nabi Nuh ya, yang beriman kepadanya, tapi termasuk hewan-hewan pun. Artinya Allah berikan keberkahan, Allah jamin kehidupan mereka. Ya, seperti itu. Wa umamun sanumatti'hum thumma yamassuhumul minna adzabun alim. Dan juga ada umat-umat ya, yang kami akan berikan kesenangan kepada mereka. Ya, artinya dari keturunan Nabi Nuh ini ya, dan dari keturunan pengikut Nabi Nuh juga nanti kan akan beranak pinak menjadi umat-umat juga, menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan. Allah Subhanahu wa taala akan janji akan kami berikan kesenangan kepada mereka. Ya. Ketika diberikan kesenangan, ya, ada di antara mereka ya, yang menyimpang. Biasa seperti itu. Ketika suatu peringatan masih baru, masih hangat, biasanya mereka masih sadar. Tapi ketika sudah lama, ya, setelah itu terjadi penyimpangan lagi. Thumma, ya, kemudian ini kata thumma, jadi bukan yufidut tarakhi di sini ada pengertian, ada jangka waktu seperti itu ya. Tsumma yamassuhum minna adzabun alim, kemudian mereka ditimpa azab yang pedih dari kami. Jadi jangan dipahami kalimat ini wa ummamun sanumatti'hum tsumma yamassuhum minna adzabun alim. Ini juga jadi ada arti uslubul hadz atau majazul hadzfi di sini. Ya, ada umat-umat yang kami berikan kesenangan kepada mereka. Kami berikan nikmat kepada mereka. Ya. Faghawaw. Lalu dengan nikmat itu mereka fakafaru misalnya. Jadi itu kalimat yang tersembunyi. Kemudian mereka kafir. Atau mereka ingkar nikmat-nikmat tersebut. Kesenangan yang Allah berikan. Nah, tsumma yamassuhum minna adzabun alim, baru ya, mereka ditimpa azab yang pedih dari kami, begitu. Karena apa? Sunnatullah ini berlaku seperti itu. Jadi jangan kita pahami bahwa kok setelah diberikan kesenangan lalu diazab seperti itu. Enggak, di sini ada kalimat muqaddar, di sini ada kalimat yang tersembunyi ya. Seperti yang sering kita terangkan, kita contohkan banyak di dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, seperti kana nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu satu umat, bersatu dalam satu keimanan. Terus kana nasu ummatan wahidah. Ya. Kemudian fakhtalafu. Ya, tapi kalimat sini enggak disebutkan fakhtalafu, ya. Kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Ya.
yang asalnya manusia ini sudah bersatu, ya, kemudian kok Allah utus nabi. Ya, biasanya utus nabi ini untuk memperingatkan mereka atas kejahatan mereka, kesesatan mereka, pengingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan seperti itu. Nah, ini kok asalnya manusia itu satu umat. Kanan nasu ummatan wahidah. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Nah, di sini juga ada jumlah yang muqaddar di sini. Kanan nasu ummatan wahidah. Konon dulu asalnya manusia itu satu umat. Ya, artinya mereka dalam satu keimanan, taat kepada Allah, bersatu. Ada yang muqaddar di sini, fakhtalafu, lalu mereka berselisih, bercerai-berai, bertikai satu sama lain. Terus baru faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi yang memberikan peringatan supaya mereka bersatu lagi. Ya, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Jadi yang muqaddarnya ini apa? Kok bisa menentukan ya, kanan nasu ummatan wahidah fakhtalafu, ya. Lalu mereka berselisih. Kok bisa menentukan itu? Ya karena ada qarinahnya, yaitu ketika Allah mengutus para nabi, ya, menurunkan kitab bersama mereka, liyahkuma bainan nasi, agar supaya Allah menghukumi, liyahkuma bainan nasi, agar supaya Allah menghukumi, ya, di antara manusia fi makhtalafu fihi, pada apa yang mereka perselisihkan. Jadi diturunkannya para nabi, diutusnya para nabi, diturunkannya kitab itu untuk menghukumi di antara mereka, artinya membimbing mereka supaya mereka tidak berselisih seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi di sini jangan ada salah faham. Jadi kok ketika Allah Subhanahu wa taala utus, ya, lalu diazab seperti itu. Sama seperti yang di akhir suratul Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, ya, kepada manusia, ya, setelah diberikan pilihan, maksudnya amanah kepada manusia, lalu kepada langit, bumi, ya, gunung-gunung, mereka nggak mau, lalu amanah diemban oleh manusia, ya. Lalu kemudian innahu kana zaluman jahula. Ini di akhir surah Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Ini sering orang mengatakan, ya, di sini bahwasanya manusia ini bodoh dan zalim. Allah ini nyatakan seperti ini. Seolah-olah kan Allah yang nawarkan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sungguhnya kami tawarkan amanah tersebut kepada langit-langit, bumi, gunung-gunung, ya. Lalu mereka semuanya nggak mau mengemban amanah tersebut, ya, dan mereka khawatir, takut kalau nggak bisa menjalankan amanah tersebut. Tapi kemudian apa? Wa hamalahal insan. Lalu amanah itu yang ditawarkan oleh Allah tadi diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Allah kan Allah yang nawarin, kok Allah bilang zalim dan bodoh. Nah, ini juga, ya, terdapat di sini
kalimat muqaddar atau uslubul hadfi di sini atau majaz hadfi di sini yaitu innahu kana zaluman jahula in lam yu'addil amanah. Sungguhnya manusia itu zalim dan bodoh kalau dia tidak mengemban amanah tersebut. Tapi kalau amanah yang diberikan diemban dengan baik, dilaksanakan dengan baik, gak mungkin Allah katakan zaluman jahula. Ya, seperti itu. Rasulullah mengemban amanah. Apa Rasulullah SAW? Ya, dikatakan zaluman jahula kan tidak. Ya. Jadi ada jumlah muqaddar di sini atau jumlah yang yang tersirat di sana yaitu innahu zaluman jahula in lam yu'addul amanah, jika mereka tidak menjalankan amanat tersebut. Seperti itu ya. Unik memang kalimat Al-Quran ini. Kalau kita bisa pahami seperti itu, uslub balaghah dalam Al-Quran, ya kita nggak akan bingung ketika membaca ayat ini. Wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Kemudian Allah tutup kisah ini, Allah sebutkan, Allah ceritakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itu adalah termasuk berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Yang kamu dulunya, ingat kata kunta itu ya, mengkonotasikan waktu yang lampau. Ma kunta ta'lamuha, yang mana dulunya kamu enggak tahu tentang cerita ini. Wala anta wala qaumuka, baik kamu kamu sendiri maupun kaum kamu. Ya, maksudnya orang-orang yang penduduk Mekah ini. Min qabli hadza, sebelum ini kamu enggak tahu. Fasbir. Nah, kalimatnya singkat. Fasbir, bersabarlah. Karena kita tahu, ya, kita flashback kepada awal dari kisah ini, turunnya surah Hud, yaitu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj juga itu terjadi ya, setelah Amul Huzun, setelah wafatnya istri beliau Sayyidatina Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib. Ya, yang mana kufar Quraisy itu makin dahsyat permusuhannya, makin dahsyat tipu daya mereka kepada Nabi, godaan mereka, ancaman mereka, ya, gangguan mereka itu makin dahsyat. Rasulullah SAW sendiri menceritakan, aku tidak pernah mendapatkan gangguan dari kufar Quraisy yang lebih dahsyat dari setelah pamanku Abu Thalib meninggal. Itu dahsyat sekali. Ya, juga ya, istri beliau meninggal. Biasa kan istri ini perannya besar, Sayyidatina Khadijah. Seorang konglomerat. Biasa kan orang kalau di backing oleh konglomerat kan biasanya ya, orang manusia suka pada takut kan. Seperti itu. Ya, tapi yang backing Nabi Muhammad SAW di samping manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah ya ketika paman dan istri beliau meninggal, gangguan mulai makin keras seperti itu kepada Nabi. Oleh karena itu Allah turunkan kisah Nabi Nuh. Betapa Nabi Allah Nuh ini juga menerima gangguan dari kaumnya. Begitu dahsyat dan lama sekali. Oleh karena itu kisah ini sebagai ibrah buat Nabi. Sebagaimana Nabi Nuh bertahan, tabah, sabar, fasbir, maka bersabarlah. Jadi kalimatnya simpel gitu nih. Fasbir, perintah fasbir, bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin, sungguhnya akibat yang baik. Innal aqibatal hasanah. Nah, ini juga ada yang muqaddar gitu ya. Sungguhnya akibat atau kalimat ada alif lam di sini menunjukkan kalimat tentunya akibat atau kesudahan ya, yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Orang bertakwa itu artinya orang-orang yang diantaranya kan ciri orang yang bertakwa adalah dalam surah Al-Baqarah disebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i, ya. Wa hinal ba's itu kan. Itu kan ciri dari orang-orang yang bertakwa. Ini kisah akhir dari kisah Nabi Allah Nuh yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ini. Sekarang kita baca tafsirnya. Hubutu Nuh bisalamin. Turunnya Nabi Allah Nuh dengan selamat. Hatanil ayatani huma nihatul ayat allati tatahaddatsu amma jaa fi Nuh wa qissatihi al-mali'ah bid-durusi wal 'ibari fi surati Hud. Dua ayat ini adalah merupakan akhir dari ayat-ayat yang berbicara tentang apa yang datang pada Nabi Nuh atau yang terjadi kepada Nabi Nuh dan kisahnya yang penuh dengan pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah dalam surah Hud ini. Wa fihi ma isyaratun ila hubuti Nuh, dan di dalam dua ayat tadi terdapat isyarat tentang bagaimana turunnya Nabi Nuh, artinya berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh atau turunnya Nabi Nuh min safinatihi dari kapalnya, wa audatil hayati wal 'aisyit tabi'i al ardi, dan kembalinya kehidupan yang alami di muka bumi. Ya. Ini menunjukkan ya di permukaan bumi terjadi kehidupan yang alami lagi. Yaqul Al-Qur'anu fil ayatil ula min hatainil ayataini qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak. Al-Qur'an mengatakan di ayat pertama dari dua ayat ini dikatakan wahai Nuh, turunlah dengan dengan keselamatan dari kami dan juga keberkahan kepada kamu dan juga kepada umat-umat yang beserta kamu. La syakka anna tufana kana qad dammara kulla atharil hayat. Tidak diragukan lagi bahwasanya tufan tersebut telah menghancurkan segala sisa kehidupan. Fal aradil amirah wal marati' wal khudar wal marati'ul khudar wal ghabatun nadiratu kulluha ubidat. Tanah-tanah yang makmur, tumbuh-tumbuhan yang hijau, hutan-hutan yang menawan, kulluha ubidat, semuanya itu dihancurkan. Fal halatu kanat tunziru bi azmatin khaniqatin li Nuh wa ashabihi bin nisbati lil ma'ashi wal ghadab. Kondisi ini memperingatkan akan datangnya krisis yang akan mencekik, khaniqah ya. Krisis yang akan artinya mencekik bagi Nabi Nuh dan juga bagi para sahabatnya. Ya, dalam hal kehidupan dan makanan. Ya, kan hancur semuanya. Tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan juga ketika terjadi banjir hancur semuanya. Lakin Allah subhanahu tam'ana hadhil jama'atul mu'minah iza al-barakatil ilahiyah wassalamah wa anna kulla dhalika sayakunu muhayyan wa muwaffaran lahum fala yanbaghi al-huznu ala syai'. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menenangkan kelompok orang-orang yang beriman ini ya terhadap berkah ya ilahi dan keselamatan. Artinya Allah menenangkan mereka bahwasanya akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya itu semuanya akan disiapkan ya buat mereka muhayyan wa muwaffaran. Fala yanbaghil huznu ala syai'. Enggak patut untuk bersedih atas segala suatu hal tersebut. Ya, ini jadi kalimat dari kalimat singkatnya wa barakatin 'alaika ini menunjukkan bagaimana Allah menjamin kehidupan mereka, pangan mereka ya seperti itu. Padahal sudah hancur semuanya. Mudhafan ila dzalika faqad ya'ti al-huznu wal khawfu min syai'in akhar wa huwa al-khawfu 'ala as-salamati was-sihhati bisabab mustanqa'at wal miyahil asinati al-baqiyah. Ya.
min athari tufan allati tuhaddidu hayatahum bil qatar. Di samping itu, ya, terkadang bukan hanya tadi masalah makanan yang tidak tersedia, akan tetapi kesedihan dan rasa takut pun datang dari sesuatu yang lain, yaitu rasa takut tentang keselamatan mereka, kesehatan mereka. Disebabkan apa? Disebabkan al-mustanqa'at wal miyahil asinah. Disebabkan kubangan-kubangan dan air-air yang sudah berubah. Ya, biasa kan berubah menjadi sesuatu yang busuk, yang apa seperti itu. Air bersih lagi karena tercampur dengan lumpur kan. Itu akan tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi kubangan-kubangan dan air-air yang sudah berubah, al-baqiyah min atharit tufan, yang masih tersisa setelah terjadinya tufan. Allati tuhaddidu hayatahum bil khatar, yang ini mengancam atau membahayakan kehidupan mereka. Fallahu subhanahu yutam'inu Nuhan wa ashabahu aidan annahu la khatara yuhaddiduhum. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun dalam kalimat ini mengisyaratkan bahwasanya Allah menenangkan Nabi Allah Nuh dan para sahabatnya bahwasanya tidak ada bahaya yang akan mengancam mereka. Wa annal ladzi arsala at-tufan li halakit tughati qadirun ala an yuwaffira muhitan saliman mali'an bil khairati wal barakati lil mu'minina kadzalik. Dan bahwasanya yang telah mengutus tufan untuk membinasakan orang-orang yang durhaka tersebut, itu pun mampu untuk memenuhi, memberikan suatu lingkungan yang damai, penuh dengan kebaikan, keberkahan bagi kaum mukminin juga. Allah mampu mengirimkan tufan, Allah pun mampu mengirimkan kebaikan. Hadhil jumlatul qasiratu tush'iruna wa tufhimuna anna al-Qur'ana yahtammu bil masail ad-daqiqati lil ghayah. Kalimat yang pendek ini, ya, wa barakatin alaik, ini memberikan isyarat kepada kita, memberikan kefahaman kepada kita bahwasanya Al-Qur'an sangat memperhatikan masalah-masalah yang detail, ya, yang kecil sekalipun. Ya, disebutkan di sini. Jadi tidak ada yang kami luputkan. Dalam Al-Quran ada. Jadi makin orang merenungkan Al-Quran, dia makin akan tahu bagaimana luasnya penjelasan dan setiap kalimat yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Jadi dalam kalimat pendek saja sini mengandung pengertian yang begitu luas. Wa ya'kisuha fi ibaratin madghutatin sya'iqatin wa akhadha. Dan penjelasan hal-hal yang detail ini dicerminkan dalam satu ungkapan yang sempit, madghutah, sya'iqah, yang begitu indah, dan akhadha, dan begitu menarik. Sya'iqah dari kata syauq, yang begitu artinya membuat kita rindu gitu. Ya, yang menarik lah. Wa akhadha, dan juga yang menawan. Yang menarik. Berikutnya kalimatu umam, hiya jam'u ummah. Kalimat umam ini jama' dari kata ummah. Wa hadha at-ta'biru yadullu ala anna ma'nuh tawaif min ibadillahi wa khalqih. Ini menunjukkan bahwasanya bersama Nabi Nuh, ya, kalimat ini menunjukkan ada kelompok dari hamba-hamba Allah dan makhluknya. Kama yadullu hadha at-ta'bir ala anna al-afrad alladhina hum ma'nuh kullu minhum sayakunu sababan liwujudi qabilatin wa ummatin kabira. Sebagaimana ungkapan ini kata ummah tadi juga menunjukkan bahwasanya individu-individu yang bersama Nabi Nuh ini, setiap dari mereka akan menjadi penyebab adanya qabilah-qabilah dan umat-umat yang besar. Dari keturunan Nabi Nuh dan juga keturunan
pengikutnya. Au annahu fi'lan kana ma'anuhi afradun min qabaila wa umamin muta'addidatin fayashakkilu majmu'uhum ummaman aydha. Atau secara kenyataan ya memang bersama Nabi Nuh ini ada individu-individu dari kabilah-kabilah dan umat-umat yang berbeda-beda ya, berbeda suku di antara dari mereka. Maka itu pun bisa mencerminkan kelompok yang disebut umat-umat. Wa yaridu hadzal ihtimal aidan, dan ada juga kemungkinan seperti ini, wa huwa annal umam allati kanat ma'nu tashmalu majmu'atal hayawanatil mutaaddidah. Bahwasanya yang disebut umat di sini juga mencakup sekumpulan hewan-hewan yang bermacam-macam yang ikut bersama dalam kapal Nabi Nuh. Lianna al-Qur'ana atlaqa lafdzal ummah 'alaiha aidan fi makanin akhar fi ayatihi, karena Al-Qur'an pun menyebutkan lafaz umman ini dalam ayat yang lain ya. Fa nahnu naqra'u fi suratil an'am ya 38 seperti yang Anda bacakan tadi ya, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ya, sudah keterangkan. Jadi bahwasanya ya kita ini sebenarnya adalah semuanya ini disebut umam ya, termasuk yang apa? Yang disebut tadi hewan-hewan pun disebut umat, arti sekumpulan makhluk seperti itu. Di antara makhluk ini ada perbedaan macam-macam ya seperti itu. Jadi dalam genus yang besarnya itu kita digolongkan ya, makhluk ini digolongkan ada ya makhluk yang melata, terbang dan sebagainya ya. Kemudian dari sifat-sifatnya dan macam-macamnya bisa dikelompok-kelompokkan nantinya. Fayattadhihu bihadza anna Nuhan wa ashabahu habatu ilal ardi bisalamin liyajidu barakatillahi wa liyatma'innu bil hayatil hani'ah. Jelaslah dengan ini bahwasanya Nabi Nuh dan para pengikutnya itu turun ke bumi dengan selamat agar supaya kemudian mereka mendapatkan keberkahan Allah dan mereka hidup dengan tenang. Kadzalikal hal binisbati ilal hayawanat allati kanat ma'ahum fis safinati wa habatat ilal ard. Begitu juga kondisinya ya, sama, yaitu hewan-hewan yang bersama Nabi Nuh juga. Ya, bagaimana mereka pun ya turun dengan selamat. Fa inna lutfallahi syamilha jami'an. Ya, karunia Allah meliputi mereka semua. Thumma yudhiful Qur'an mukhatiban Nuhan annahu sata'qibul umamul lati ma'aka umamun min nasliha. Kemudian Al-Qur'an pun ngajak bicara Nabi Nuh bahwasanya nanti akan diikuti umat-umat yang berserta Nabi Nuh ini akan diikuti nanti ya, ada umat-umat lain dari keturunannya. Walakin hadhil ummamu sataghtar wa taghfalu an ni'amillah. Akan tetapi umat-umat ini akan menjadi sombong, ightarra arti tertipu, ghurur dari kata ghurur. Tertipu itu artinya orang yang lupa diri. Ya, dia merasa ketika dia dapat nikmat, Allah sayang sama dia. Ya, seperti itu. Ya, padahal dia menentang Allah, lihat tuh Allah masih sayang sama dia. Ini ghurur namanya. Dia durhaka kepada Allah, tidak mensyukuri nikmatnya, tidak beriman, tapi dia diberikan kesenangan. Ya, dia merasa Allah sayang pada ini ghurur namanya. Atau ghurur itu tertipu di dirinya ya, dengan kondisi dirinya, atau ghurur juga diartikan sombong ya. Wa taghfalu an ni'amillah, dan juga lalai akan nikmat Allah. Fatanala jazaa'uha min Allah, maka fatanala jazaa'ah, dia mendapatkan umat tersebut, fatanala jazaa'ah min Allah, dia mendapatkan balasan dari Allah.
wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Fa'ala hadha laysa intikhabul aslahi minan nas aw islahin nas an tariqat tufan huwa akhirul intikhab wa akhirul islah. Atas dasar ini bukanlah pemilihan yang terbaik dari manusia, dipilih yang terbaik gitu, au islahin nas atau perbaikan manusia itu sendiri, bukan hanya antariqut tufan, bukan hanya melalui jalan dengan tufan tadi. Huwa akhirul intikhab wa akhirul islah, itu bukanlah dengan cara tufan ini merupakan akhir dari bagaimana manusia dipilih dari manusia-manusia yang durhaka seperti itu. Tidak. Atau itu merupakan akhir dari perbaikan, tidak. Bal satabalughu marhalatun jadidatun min bani Adam aidan yasiluna biha dirwata min ar-rusydi wat takamul. Bahkan nanti akan tercapai suatu tahapan yang baru dari Bani Adam, di mana mereka akan mencapai puncak dari bimbingan dan kesempurnaan. Walakinnan nasa qad yusi'una al-istifadata min hurriyatil iradati wa yastakhdimunaha fi tariqis syarri wal fasad. Akan tetapi manusia itu terkadang yusi'una al-istifadat min hurriyatil iradah. Mereka salah menggunakan salah menggunakan kebebasan yang Allah berikan, kebebasan memilih. Mereka manusia kan adalah makhluk yang Allah berikan kebebasan. Tidak seperti gunung-gunung, matahari, bulan. Seperti yang tadi dari akhir surah Al-Ahzab. Mereka itu, amanah itu sebenarnya adalah kebebasan untuk memilih seperti itu. Kalau mereka kan makhluk-makhluk gunung seperti itu, bumi, matahari, bulan, dan planet-planet lain itu adalah mereka yang tidak diberikan kebebasan. Mereka diciptakan untuk sesuatu tugas dan mereka terus laksanakan tugas itu sampai hancur nanti. Tapi manusia diberikan kebebasan. Itu yang disimbolkan dengan amanah tadi. Jadi terkadang manusia ini menyalahgunakan kebebasan berkehendak ini, wa yastakhdimuna fi tariqis syarri wal fasad, dan mereka gunakan dalam jalan keburukan dan kerusakan. Fayanaluna jazaa'ahum min fi hadid dunya kama yanaluna al-'adzaba fil ukhra. Maka mereka akan mendapatkan balasan di dunia ini sebagaimana mereka pun akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Jadi karena konsekuensi dari amanah tadi, arti hurriyatul iradah yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia dan juga jin ini, ada konsekuensinya. Kalau makhluk-makhluk seperti bumi, matahari, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, mereka tidak diberikan hurriyatul iradah. Oleh karena itu mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi. Kalau manusia ada konsekuensinya karena mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Ada konsekuensinya. Jika menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan balasan yang baik, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika mengabaikan amanah tersebut akan mendapatkan azab dari Allah dan neraka jahanam, seperti itu. At-tarifu fi hadhil ayat annaha taqul sanumatti'uhum. Yang unik di dalam ayat ini mengatakan sanumatti'uhum. Kami akan berikan kesenangan kepada mereka. Tsumma tatahaddatsu 'anil 'adzabi mubasyaratan. Kemudian setelah diberikan kesenangan kok berbicara tentang adab. Wa fi dzalika isyaratun illa annal istimta'a yanbaghi an yakuna mad'atun lisyukri wath thana'. Ayakuna mad'atan lisyukri wa tsana'i ala ni'amillahi wa ta'atih. Di sini terdapat isyarat. Dari kalimat ini terdapat isyarat bahwasanya kesenangan itu hendaknya itu mendorong untuk mendapatkan mendorong untuk bersyukur. Dan
memuji Allah ala ni'amillahi wa ta'atihi, atas nikmat Allah dan ketaatan kepadanya. Walakin ghaliban ma yazidul mutana'imina tughyanan wa kufra wa yaqta'una al-'alaqata bainahum wa bainallah. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang mendapatkan nikmat ini, mereka bukan bertambah syukur tapi bertambah ya penyimpangannya, bertambah kesombongannya, kekufurannya, dan bahkan memutuskan hubungan antara mereka dengan Allah. Ini kalimat sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Jadi enggak serta merta habis diberikan nikmat lalu diazab, enggak. Tapi di sana ada ya, kalimat muqaddar di situ ya. Ya, artinya setelah diberikan kesenangan kemudian mereka tidak mensyukurinya, kami azab mereka. Wa yanqul al-'allamah at-Tabrasi fi Majma' al-Bayan fi dhail al-ayah anna ba'd al-mufassirin yaquluna fi qawlihi numatti'uhum ila akhirih. Al-'allamah at-Tabrasi dalam Majma' al-Bayan menjelaskan ya, dalam masalah kalimat ini numatti'uhum. Halakal mustamti'una fid dunya li'anna al-jahla yaghlibu 'alaihim ya wal ghaflah fala yatafakkaruna illa fid dunya wa 'imaratiha wa maladzatiha. Orang-orang yang bersenang-senang di dunia ini binasa karena kebodohan ya, menguasai mereka. Kelalaian pun menguasai diri mereka. Sehingga mereka tidak berpikir kecuali hanya dunia dan kesenangannya. Hadzal waqi'u yura jayyidan fi ad-duwal al-mutana'imati wal mutamawwilah fi hadzal 'alam. Kenyataan ini dapat kita saksikan pada negara-negara yang penuh dengan kenikmatan, ya, negara-negara yang kaya di dunia ini. Haitsu yaghusu ahluha bil fasad fa yafakkiruna fil mustad'afin. Di mana mereka penduduknya ini tenggelam di dalam kerusakan. Mereka tidak berpikir tentang orang-orang yang lemah. Bukan fala yafakkiruna fil mustad'afin fahas. Bukan saja mereka enggak berpikir tentang orang-orang yang lemah, negara-negara yang miskin. Bal narahum yawman ba'da akhir yuhawiluna al-kaida bihim wa iraqata dima'ihim akthar fa akthar. Bahkan kita saksikan hari demi hari mereka berusaha ya memperdayai mereka dan juga mengalirkan darah mereka. Ya, begitu banyaknya. Lidzalika katsiran ma yattafiqu yanzilullahu alaihim al-hurub wal hawadits al-alaimah allati taslubu an-ni'ama mu'aqqatan la'allahum yufiquna min ghaflatihim. Oleh karena itu ya seringkali Allah turunkan azab kepada mereka dengan terjadinya peperangan dan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang mencabut nikmat dari mereka. Ya, secara muaqqatan artinya sementara. La'allahum yufiquna min ghaflatim, agar supaya Allah Subhanahu wa taala terkadang menurunkan azab ya, tidak atau menurunkan bencana begitu, tidak membinasakan mereka semuanya supaya mereka sadar dari kelalaian mereka. Wa fi akhir ayatin takhtimu biha qissatan Nuh fi hadhihi surah, di akhir ayat ya ditutup kisah Nabi Nuh ini dengan kalimat isyarah ila kulliyatin ammatin ila ma hadathi fi ahdi Nuh fataqul, kepada satu hal yang global tentang apa yang bercerita tentang Nabi Nuh. Ayat ini mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Itulah dari kisah-kisah yang gaib, artinya yang dulu Rasulullah SAW nggak tahu ini. Yang kami wahyukan kepada engkau, ma kunta ta'lamuha, dahulunya kamu nggak tahu tentang kisah ini. Anta wala qaumuka, baik kamu maupun kaum kamu. Jadi penduduk Mekah juga dulu nggak tahu. Ya, ini surah Makkiyah. Mungkin kalau penduduk Madinah ya sudah mengerti, tahu tentang sebagian apa kisah Nabi Nuh, mereka tahu dari ahlul kitab ya, dari orang-orang yang Yahudi yang ada di Madinah. Tapi kalau penduduk Mekah tidak ya. Min qabli hadza, anta wala qaumuka min qabli hadza.
فالخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه أن يصبر ويستقيم كما صبر واستقام نوح عليه السلام عندما واجه المشاكل. Khitab kepada Nabi menekankan agar supaya Nabi bersabar dan tetap istiqamah sebagaimana Nabi Allah Nuh bersabar dan beristiqamah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Wa hakadza takunu aqibatus sabri wan nasr. Demikian pula disebutkan di sini hasil akhir dari kesabaran adalah kemenangan. Fasbir innal aqibatal muttaqin. Lagi ada bahat buthun ya. Buhuthun. Yang pertama, inna bayana qisasil anbiya bisuratil waqi'iyyati wal khaliyah min ayyi naw'in min anwa'i at-tahrif wal khurafah mumkinun an tariqil wahyi as-samawi fahasab. Wa illa fa inna kutub at-tarikh al-madin mali'ah bil asatir wal qasas al-khayaliyah allati balaghat darajah la yumkinu ma'aha ma'rifatul haqqi min al-batil. وكلما عدنا إلى الوراء أكثر وجدنا الخلط والتزييف أكثر. Yang pertama dari ada pembahasan dari kisah dari ayat ini, penjelasan tentang kisah para nabi dengan bentuk yang real dan artinya yang bersih dari berbagai tahrif dan khurafat. Itu dapat kita ambil, kita petik dari wahyu ilahi. Kalau kita enggak, jadi kalau kita mau tahu sejarah para nabi terdahulu, ambil kisahnya dari wahyu, dari Al-Qur'an Al-Karim. Kalau enggak, fa inna kutubat tarikh al-madin mali'ah bil asatir. Kalau tidak, kalau kita mau ngambilnya dari kitab-kitab sejarah, itu penuh dengan dongeng-dongeng, kisah-kisah hayal yang sehingga kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya, ini kenyataan seperti itu. Nanti melihat dalam kisah Nabi Nuh banyak cerita-cerita dongengnya yang menyertainya. Cerita Nabi Sulaiman juga seperti itu. فعلى هذا يعتبر بيان حال الأنبياء الماضين والأقوام السالفة بصورة سليمة وخالية من الخرافات والخزعبلات دليلا على حقانية القرآن والإسلام والنبي الأكرم. Atas dasar ini penjelasan tentang nabi-nabi yang terdahulu dianggap dan juga umat-umat yang terdahulu itu dianggap sebagai penjelasan yang paling itu adalah merupakan penjelasan yang paling bersih, yang sunyi dari berbagai khurafat dan juga tahayul, khuza'balat, dongeng atau tahayul. Ini yang itu sebagai dalil, ini dianggap sebagai dalil ala haqqaniyatil Quran, atas kebenaran Al-Quran wal Islam wal Nabiul Akram, kebenaran Islam dan juga kebenaran Nabi yang mulia. Yang pertama itu jadi hendaknya kita merujuk kepada Al-Quran tentang, kalau kita dengar kisah-kisah dari sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu seperti itu. Yustafadu min hadhil ayah, yang kedua dapat diambil faedah dari ayat ini, khilafan lima yatasawwaruhul ba'd, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh sebagian orang, annal anbiya kanu ya'lamuna al-ghaiba an tariqi ta'limillah wal miqdar alladhi kana yuriduhu Allahu lahum. Dapat diambil pengertian dari ayat ini bahwasanya para nabi itu, mereka itu bisa mengetahui yang gaib melalui jalan bimbingan atau pengajaran Allah dan dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tetap yang mengetahui yang gaib adalah Allah. Tapi ketika Nabi mengetahui ada sesuatu yang gaib, bukan berarti itu Nabi mengetahui dengan sendirinya, tapi itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. La annahum ya'lamuna al-ghaiba min anfusihim. Mereka bukan mengetahui yang gaib dari diri mereka sendiri. Wa idza wajadna fi ba'd al-ayat ma yanfil ilma al-ghaibiyya anhum. Kalau kita dapati di sebagian ayat, ada yang ayat mengatakan menafikan
mengetahui yang gaib dari mereka. Artinya mereka enggak tahu yang gaib. Fahuwa isyaratin ala anna ilmahum laisa dzatiyan. Ini sebagai isyarat bahwasanya ilmu mereka itu bukan secara zati, bal huwa minallah, akan tetapi itu dari Allah. Itu ya. Jadi ketika kita bilang la ya'lamul ghaiba illallah, itu ya memang itu secara mutlak seperti itu ya. Tapi ketika ada Rasul memberikan sesuatu, menceritakan sesuatu yang gaib ya, yang enggak terjadi ya, kalau ya itu kalau tentunya apa riwayatnya benar, pasti itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayat tuwaddihu haqiqatan ukhra. Ayat ini menjelaskan suatu kenyataan yang lain. Wa hiya anna bayana qasasil anbiya wal aqwamil ma'adhin fil Qur'an laysa darsan lil muslimina fahasb. Bahwasanya penjelasan tentang kisah para nabi dan umat-umat terdahulu dalam Al-Qur'an ini bukan saja pelajaran bagi kaum muslimin saja, bal huwa idafatan ila dzalika tasliyatun li khatirin nabi. Tapi itu di samping itu ya, itu merupakan hiburan bagi hati Nabi. Wa tam'anatan liqalbih, sebagai penenang hatinya, karena Nabi itu begitu ketika mendapatkan gangguan, cobaan, ujian, intimidasi dari kufar Quraisy, kalau mendengar cerita ini kan terhibur. Jadi bukan saya saja yang diganggu seperti ini, dicoba diuji seperti ini. Nabi Nuh juga seperti itu kan, jadi menenangkan hati Nabi. Di annahu jadi tasliyatan li khatirin nabi tam'anatan li qalbihi li annahu basyarun aidan, karena Nabi juga manusia. Wa yanbaghi ay yatalaqqa ad-durus min al-adyan al-ilahiyyah wa yatahayya li muwajahati at-taghut fi 'asrih. Dan ya seyogianya ya, Nabi pun menerima pelajaran dari agama Allah yang diturunkan, maksudnya yang sebelumnya, dan bersiap untuk menghadapi taghut di masanya. Wa alla yaktaritha bi humumil masyakil fi tariqih. Dan agar supaya Nabi tidak memperhatikan ya, tidak agar supaya Nabi itu mengabaikan dengan berbagai kesulitan di dalam jalan dakwah ini. Ai kama wajaha Nuh al-masyakila bi sabrin mustiqamatin li sinina tiyalin liyahdiya qaumahu ilal iman. Yakni sebagaimana Nabi Allah Nuh, dia menghadapi berbagai kesulitan dengan sabar dan istiqamah untuk masa yang panjang, untuk memberikan hidayah kepada kaumnya, kepada keimanan. Fa'alaika ya Nabi al-Islam, maka bagi kamu wahai Nabi Islam, maksud Nabi Muhammad SAW, Allah tada'as sabra, jangan tinggalkan kesabaran wal istiqamah ala kulli hal, dalam berbagai hal. Wal'an nuwaddi'u qissata Nuh bikulli ma tahmilu min ibarin wa ajaib wa a'ajib. Ya, sekarang kita tinggalkan kisah Nabi Nuh dengan apa yang ada padanya dari ibrah dan segala hal yang menakjubkan. Wa natawajjahu ila nabiyyin 'azim akhar wa huwa Hud alladhi summiyat hadhihi surah bismihi. Dan kita mengarah kepada nabi yang agung juga, yaitu Nabi Allah Hud, yang mana surah ini dinamai dengan surahnya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du ikhwan, akhwat yang mau bergabung bersama kita dalam diskusi, kita persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau minta penjelasan secara detail mengenai permasalahan wa umamun sanumati'ukum tsumma yamuskum minna azabun alim. Ada penjelasan di sini, hadzal waqi yuradi bid'atil mutana'imah wal mutawahhilah
في هذا العالم حيث يغوص أهلها بالفساد فلا يفكرون بالمستضعفين فحسب. Ini kenyataan di fenomena yang sekarang ada studi banding antara yang memang kita dipanggil untuk berjuang dan ada yang berleha-leha dengan fenomena kesenangan. Pertama-tama yang saya mau ucapkan kesenangan di sini banyak dari keluarga besar kita menyenangkan diri dari kelompok-kelompoknya dan ada yang mengambil sebahagian wasilah tabarukan. Jadi ada fenomena yang bersenang-senang di satu tempat, ada yang dia berwasilah tabarukan di satu hal. Sedangkan jihad yang dibukanya dan dihabarkan dan diseru oleh umat itu tidak dipedulikan. Bagaimana mengenai permasalahan fi umamun salumatuhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Nah itu bagaimana Ustaz? Ini sekarang fenomena ini sama yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bagaimana kita menyikapi dan kita apakah di sini fasbir ala innal aqibata lil muttaqin. Apakah kita harus menyikapi seperti ini fasbir wal istiqamah? Apa kita harus senantiasa menyeru walaupun dalam keadaan apapun? Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Pada penutup kisah Nabi Allah Nuh, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana kebinasaan kaum yang ingkar dan bagaimana Allah menyelamatkan Nuh bersama orang-orang yang beriman. Ini merupakan sunnatullah, merupakan hukum sejarah yang berlaku bukan hanya untuk Nuh dan kaumnya, tapi untuk setiap nabi dan setiap umat yang berpegang teguh pada tali Allah, berjalan di atas jalannya, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka. Jadi penutup dari surah ini menjelaskan sunnatullah. Qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Maka disampaikan pada Nuh, turunlah engkau dari bahteramu bisalam dengan iringan keselamatan. Wa barakatin alaika bisalamin minna, dengan keselamatan, dan jangan kamu lupa keselamatan ini dari kami, anugerah dari Allah. Kemudian begitu pula dengan keberkahan yang Allah limpahkan atas dirimu. Wa ala umamin mimman ma'ak, begitu pula atas umat-umat yang bersama kamu. Kata mimman ma'ak di sini bukan hanya terbatas pada mereka yang berada pada bahtera Nuh, tapi kata bersama kamu di sini sama dengan firman Allah Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi al-ma'iyah di sini bukan terbatas pada mereka yang berada bersama Rasul dan hidup bersamanya, tapi yang datang kemudian bersikap sama dengan sikap mereka yang bersama Rasul, maka mereka semua masuk dalam cakupan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Begitu pula pada ayat ini, turunlah wahai Nuh dengan keselamatan dari kami dan keberkahan atas dirimu. Begitu pula atas umat-umat yang bersama kamu, yang mengikuti kamu. Wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Kemudian akan datang umat-umat yang kami berikan mereka kesenangan. Tapi ternyata mereka tidak bersyukur, dilupakan oleh kesenangan mereka. Tsumma yamassuhum minna adzabun alim. Kemudian
mereka akan terkena azab yang pedih yang datang dari sisi kami. Jadi datangnya dan turunnya azab ini disebabkan karena mereka ingkar dan lupa. Jadi wa umamun sanumati'uhum di sini ada majaz bil hadfi juga. Wa umamun sanumati'uhum. Nah, di sini ada jumlah yang dibuang dapat difahami dari siyak, apalagi berdasarkan kisah-kisah Al-Quran yang bermacam-macam, menjelaskan bahwa umat yang kami berikan kesenangan ini ternyata mereka ingkar, lupa, melakukan perbuatan-perbuatan al-baghyu di atas muka bumi, kemudian mereka terkena azab yang pedih dari sisi kami. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, itulah dari sebahagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, yang kamu tidak ketahui sebelumnya, begitu pula kaummu sebelum ini. Fasbir, maka dalam menyampaikan dakwah Allah, dalam menyampaikan peringatan, ya, hendaklah kamu bersabar. Sebagaimana Nuh bersabar, sebagaimana Nabi Allah Hud bersabar, sebagaimana nabi-nabi sebelum engkau bersabar, maka bersabarlah engkau dalam menyampaikan amanat dan pesan-pesan Allah. Innal aqibata lil muttaqin, pada akhirnya al-aqibah, kesudahan, kemenangan, keselamatan dan kemuliaan akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan keputusan Allah. Yang akan meraih kemuliaan, yang akan meraih kemenangan hanyalah orang yang bertakwa, tanpa melihat latar belakang suku mereka, bangsa mereka, warna kulit mereka. Kemenangan sebagaimana yang ditetapkan Allah hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Seperti dalam suratul Qasas, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ini merupakan sunnatullah. Jadi yang mengharapkan kesuksesan, kemuliaan, kemenangan tidak melalui jalur takwa, semua hanya merupakan angan-angan dan sia-sia. Jadi penutup dari surah ini menjelaskan kepada kita sunnatullah yang berlaku untuk setiap umat. Allah tidak pernah berbuat kezaliman terhadap seorang pun dari hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Malah Allah telah melimpahkan nikmat karunia-Nya, tapi sebahagian dari manusia ternyata lupa, ingkar, bahkan berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi, meninggalkan petunjuk Allah. Akhirnya mereka terkena azab yang amat pedih dari sisi Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min dalikal adzab wa amsalihi wal iyadu billah. Jadi Abdullah, kalau kita kembali kepada fenomena umat Islam saat ini, coba kita perhatikan dampak dari kehidupan bersenang-senang. Negara seperti Emirat Arab sama Saudi Arabia dan umat Islam yang terbuai dengan kesenangan dimanapun mereka berada. Ketika mereka memberikan komentar mengenai perjuangan di Gaza, orang-orang yang berjuang untuk kembali meraih kemerdekaan mereka, kehormatan mereka, kehidupan yang bebas tanpa ketakutan, ini merupakan hak setiap bangsa. Tapi ternyata Zionis Israel di bawah dukungan Amerika, Inggris, negara-negara Barat, mereka menutupi semua kesalahan Israel, menempatkan Israel dalam kondisi yang lemah, teraniaya. Mereka memberikan dukungan, bantuan untuk menghadapi masyarakat Gaza yang terkepung dari berbagai macam penjuru. Bahkan bukan hanya dikepung oleh Israel, negara-negara Arab pun mengepung dan menghalang-halangi bala bantuan untuk masuk ke Gaza. Padahal Gaza merupakan saudara mereka. Nah, kebanyakan dari mereka, bahkan ulama-ulama yang hidup
di tempat yang penuh kesenangan, kebebasan, dan jaminan hidup, mereka mengatakan, kenapa Hamas melakukan serangan terhadap Israel? Kenapa mereka memulai perang? Mereka melupakan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Di mana rakyat Hamas di Gaza ini bukan orang yang merdeka, bukan yang bebas keluar masuk kemana mereka suka. Nah, mereka-mereka yang terbiasa dengan kesenangan, keamanan, mengatakan bahwa Hamas dalam hal ini salah. Dan kita saksikan pernyataan-pernyataan dari ulama mereka, bahkan dari salah satu Habib yang tinggal di sana. Yang menyedihkan juga pernyataan Ustadz Dr. Adnan Ibrahim. Di mana beliau kita lihat selama ini sebagai seorang yang munsif, hiyadi, bersikap netral, objektif. Tapi begitu dia berpindah dari Austria menuju Emirat Arab, di sana beliau dimuliakan, mendapatkan kedudukan sebagai mustasyar di seluruh universitas di Emirat Arab. Waktu ditanya mengenai peperangan di Gaza, jawaban dia jawaban yang kita anggap nyeleneh. Tapi saksikan bagaimana sikap rakyat Yaman yang terbiasa hidup dalam kesusahan, dalam kesempitan. Sampai seorang ayah yang luka-luka di rumah sakit ketika anaknya datang menjenguk dirinya, diberikan nasihat pada anaknya untuk tidak berkeluh kesah. Saudara-saudara kita di Gaza selama 40 tahun lebih mereka teraniaya. Apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza. Dia berikan hiburan buat anaknya, bahkan dia merasa malu menyaksikan apa yang dialami dibandingkan dengan derita yang dialami saudara-saudara mereka di Gaza. Jadi kalau kita perhatikan efek dampak dari kehidupan bersenang-senang ini, itu betul-betul dapat menimbulkan kematian hati, menghilangkan sensitivitas di hatinya dan kepekaannya, dan membuat akhirnya wal'iyadzubillah mendorong dirinya untuk berpihak pada kebatilan, pada perbuatan yang tidak benar, untuk mengamankan kehidupannya yang aman dan penuh kesenangan. Dia lupa bahwa kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang singkat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi ternyata kesenangan telah membuat hati mereka menjadi beku. Rasa rahmat di hati mereka hilang, keberpihakan kepada orang-orang yang beriman juga, yang akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan, kepentingan, kesenangan hidup mereka, berbalik menjadi apa? Menjadi keingkaran, kebencian. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan yang begitu jelas bagaimana umat Islam di dunia yang hati mereka terbuka untuk kebenaran, keadilan, bahkan di negara barat. Para tokoh baik di Irlandia, di Inggris, di Perancis, di mana-mana tempat mereka menolak genosid, pembantaian yang dilakukan oleh Israel. Bahkan kita dengar Perdana Menteri Perancis mengumumkan akan memberikan dukungan terhadap Palestina merdeka. Ini sebagai gambaran bahwa orang yang hatinya masih hidup, yang tidak hanyut bersama kesenangan mengikuti hawa nafsunya, ucapan, sikap, perbuatannya lebih mudah untuk berpihak pada kebenaran dan keadilan. Tapi hanyut bersama hawa nafsu, terbuai bersama angan-angan dan kehidupan dunia, akan membuat hatinya berubah menjadi beku dan keras. Kemudian pandangan-pandangannya dengan sendirinya maupun sikapnya yang bersumber dari hatinya yang keras dan membatu tersebut pasti akan berpihak pada kezaliman yang mengamankan kesenangan hidupnya daripada kebenaran yang menjadi ancaman buat kesenangan hidupnya. Wal'iyadzubillah. Jadi ya Abdullah, kita bisa lihat dengan mata kita jelas gambaran orang-orang yang bergelimangan kesenangan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam suratul Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Kalau kami ingin menghancurkan
satu negeri. Wa idza aradna nuhlika qaryatan. Di sini qaryatan merupakan nakirah mausufah, cuma sifatnya dibuang. Ada majaz bil halfi lagi. Wa idza aradna nuhlika qaryatan mutrafatan zalimatan. Kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, ya, yang hidup dalam kesenangan, dalam kezaliman, amarna mutrafihan. Kami biarkan para pemimpin mereka yang berkuasa, yang mengambil kebijakan orang-orang yang gemar hidup berfoya-foya, beriforia. Amarna mutrafiha di sini, ya, dalam qiraat yang lain, amarna mutrafiha. Ay ja'alna al-mutrafin umara'ahum wa immatahum. Kami biarkan yang memimpin mereka, mengendalikan mereka, orang-orang yang gemar hidup bermewah-mewahan, bersenang-senang. Apa tujuan Allah? Supaya mereka bersama para pemimpin mereka yang condong gemar untuk bermewah-mewahan dan berfoya-foya, hingga melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba pada puncaknya. Fahaqqa 'alaihal qaul, hingga kemewahan hidup mereka, kemaksiatan mereka sampai pada apa? Pada batas standar di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi mentoleransi perbuatan mereka. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan kota atau negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya. Jadi kalau mereka diberikan peringatan, ditegur, ternyata mereka tidak menghiraukan teguran tersebut, Allah biarkan mereka berfoya-foya hingga sampai pada puncaknya. Seperti firman Allah dalam suratul An'am, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Hingga ketika mereka diberikan peringatan berulang kali, tapi mereka abaikan, mereka tidak pedulikan, apa yang Allah lakukan? Allah tidak turunkan azab dulu. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka pintu kesenangan yang bermacam-macam. Hingga mereka beranggapan mereka orang yang disayang oleh Allah. Mereka beranggapan bahwa mereka ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka pintu segala sesuatu yang akan mengarahkan mereka menuju kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah mulai senang, bersukaria, bangga dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami jatuhkan adab kami kepada mereka secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun, maka pada saat itu mereka berada dalam keadaan mublisun. Jadi yang terdapat dalam suratul Isra maupun dalam suratul An'am ini saling menafsirkan, menjelaskan begitu mereka tidak lagi menghiraukan peringatan, Allah buka pintu kesenangan. Bahkan para pemimpin yang naik memimpin mereka pun dari kalangan-kalangan orang-orang yang menganjurkan hal tersebut. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, pada saat itu adab akan turun. Kita di Indonesia, kalau kita perhatikan bersama-sama, fenomena ini sebetulnya sebagian besar telah tampak. Yang kita khawatirkan, kalau para pemimpinnya, rakyat ditambah lagi dengan ulama-ulamanya tidak menghiraukan dan tidak memberikan peringatan, maka sempurnalah hujjah Allah untuk menjatuhkan azab wal iyadzu billah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ya. Ustaz, saya sebelumnya sudah pernah membaca di surat Al-Maidah, spesifiknya di ayat 26 yang menceritakan tentang Nabi Musa dan para pengikutnya itu Bani Israil. Nah di beberapa tafsir yang saya baca, kesannya itu Nabi Musa ikut ikut bersama mereka gitu karena kesesatan kaumnya, sehingga Nabi Musa ikut terusir dalam tanda kutip 40 tahun gitu. Di dalam tafsir yang saya baca gitu, atau penjelasan yang saya baca. Nah, apakah benar gitu Ustaz, sedangkan Nabi Musa merupakan nabi yang dimuliakan Allah, nabi yang termasuk dari nabi-nabi yang dimuliakan gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah pandangan yang salah.
Kita tahu ketika Bani Israel diberikan peringatan agar mereka pergi berperang, bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka. Mereka mengatakan, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sekali-kali kami tidak akan apa? Sekali-kali kami tidak akan masuk ke dalam kota tersebut abadan selama-lamanya. Silahkan kamu pergi bersama Tuhan mau berperang. Kalau sudah menang, ya, kami apa? Akan masuk bersama kalian. Kami akan menunggu di luar di sini sampai kalian menang. Baru kami akan apa? Baru kami akan masuk ke dalam. Ini kan satu ucapan yang jelas-jelasan tidak yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersikap kurang ajar. Mengatakan pergilah kamu bersama Tuhan mau berperang. Kami menunggu di luar. Kalau sudah menang kami akan masuk. Ini kan jelas-jelasan wal iyadzubillah merupakan ucapan apa? Merupakan ucapan yang amat kurang ajar. Apa jawaban Musa? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Perhatikan. Wahai Tuhanku, aku ini sama sekali tidak memiliki kecuali hanya diriku dan saudaraku. Betapa sedihnya, frustasinya Nabi Allah Musa yang telah berjuang, bersabar bersama mereka, menyelamatkan mereka dari penganiayaan Fir'aun, tapi ternyata jiwa mereka masih berjiwa budak. Mental mereka adalah mental budak yang tidak punya keberanian untuk berjuang. Dengan penuh kesedihan, Musa berkata, wahai Tuhanku, aku tidak berdaya, tidak memiliki kecuali hanya diriku dan saudaraku. Maka pisahkanlah di antara kami ya Allah dan orang-orang yang fasik. Maka langsung Allah menjawab pada ayat 26-nya. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Sesungguhnya kota suci tersebut Yerusalem Allah haramkan atas mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka terlunta-lunta di atas muka bumi. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka janganlah sekali-kali kamu berputus jangan berduka ya, atas hukuman Allah terhadap orang-orang yang fasik. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Dari doa Nabi Allah Musa, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, jelas-jelasan menunjukkan bahwa Musa tidak bersama mereka dan mereka tidak bersamamu Musa. Allah haramkan kota suci tersebut atas mereka selama 40 tahun, terlunta-lunta di atas muka bumi. Mereka dipisahkan dari Nabi Allah Musa dan Musa juga meninggalkan mereka. Jadi tidak benar ya, bahwa Nabi Musa juga ikut terlunta-lunta bersama mereka di atas muka bumi. Jadi kadang-kadang banyak ahli tafsir ini lebih condong untuk apa? Menggiring Al-Quran kepada riwayat, dan betapa banyaknya riwayat Israiliyat yang menodai nama baik dan kehormatan Nabi mereka. Nah, Bani Israel ini mereka tidak mau dikecam ya, bahwasanya hanya mereka yang terusir dan terlunta-lunta. Mereka ingin membawa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bersama mereka, padahal jiwa mereka tidak bersama Musa, bahkan mereka menolak untuk mengikuti Musa. Ini hukuman Allah atas mereka yang bersikap ingkar, mengolok-olok ayat Allah, bahkan Nabi mereka. Jadi kalau kita lihat perangai dari Bani Israel ini yang sekian lama hidup dalam perbudakan, ternyata walaupun sudah terbebas, mereka masih tidak mampu untuk lepas dari mental para budak. Wal iyadzubillah. Jelas sekali ya. Oleh karena itu Dr. Yusuf Abu Awad
ketika dia menafsirkan Al-Quran, dia menekankan kepada apa? Kepada unsur bahasa dan alur ayat dikaitkan satu dengan lainnya. Sebagaimana yang Allah perintahkan agar kita dalam menafsirkan ayat ini jangan menafsirkan secara terpisah-pisah, akhirnya melahirkan pemahaman yang mengalami reduksi. Tapi dalam satu kesatuan, satu dengan lain. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Ustaz tentang tafsir bil ilmi ya. Tadi Ustaz menjelaskan tentang sunnatullah. Ternyata juga mengena di tentang kisah-kisah para nabi, kemudian yang baik dan yang buruk. Kemudian kan di sini dijelaskan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Tentu kata fasbir ini kan kembalinya buat Rasulullah. Iya. Buat ke Rasulullah. Dan buat kita juga walikulli mukhatab. Seperti qul huwallahu ahad. Iya. Kemudian kata ihbit di sini kan banyak di dalam Al-Qur'an yang memberikan gambaran tentang tafsir bil ilmi, tentang sunnatullah. Kemudian pembagian umat yang baik dan yang buruk. Apakah kaitan ihbit di sini dengan kata wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian kata wa qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apakah ini juga memberikan gambaran tentang pakem dari Allah sunnatullah yang memberikan gambaran yang beriman dan yang bertakwa yang selamat, kemudian yang enggak beriman dan yang enggak bertakwa dia yang akan hancur. Seperti itu juga Ustaz, setiap pakemnya sampai hari akhir. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ya. Baik. Ada sebahagian pendapat dari kalangan sebahagian mereka ya, yang bersikap longgar mengatakan bahwa Allah tidak lagi akan mengadab umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana azab yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Tapi kita nggak jumpai hal ini dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi kita yang sahih. Yang jelas berkali-kali Allah mengatakan sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dalam suratul Isra juga apa? Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Lalu Allah jawab, wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina walan tajida li sunnatina tahwila. Ini jelas sekali bagaimana mereka berupaya untuk apa? Berupaya untuk mengusir Nabi dari tempat kediamannya, mengganggu Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya teror terhadap Rasulullah SAW. Pada ayat 76 dari suratul Isra, wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Mereka berupaya untuk mengganggu, menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan berbagai macam makar ya, untuk mengeluarkan Nabi ya. Dari mana? Dari muka bumi ini. Bisa berarti mengusir, bisa berarti juga membinasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kalau mereka lakukan hal ini, maka tidak lama ya, mereka akan apa? Akan dibinasakan oleh Allah. Ini turun dalam suratul Isra. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, mereka yang menjadi tokoh-tokoh yang melakukan hal ini dibinasakan Allah seperti Abu Jahal dalam peperangan Badar dan lain-lainnya.
Lalu Allah jelaskan bahwa hal ini sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina. Ini merupakan sunnah ya yang telah Allah tetapkan pada pada rasul-rasul sebelum engkau. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan kau tidak akan menjumpai perubahan bagi sunnah kami. Jadi apa yang berlaku pada umat terdahulu bisa berlaku pada umat Nabi kita Muhammad SAW apabila sebabnya sama. Sebagai contoh, tsunami di Aceh yang membinasakan sekian banyak umat Islam. Padahal kita tahu Aceh itu merupakan serambi Mekah. Tapi karena kejahatan kaumnya Allah binasakan mereka. Walaupun sebagai orang mengatakan itu bukan azab, itu bala. Semua orang tahu bahwa pada saat tsunami terjadi, itu rata-rata penduduk Aceh di wilayah tersebut banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan di makam Kawala Syiah sebagaimana kita tahu ya, yang merupakan orang yang dihormati, mereka juga melakukan perbuatan mesum. Mereka tidak menghargai sama sekali hukum Allah. Bahkan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka dianggap sebagai angin lalu. Bahkan ketika kita datang setelah terjadinya bencana tersebut, perkumpulan-perkumpulan di tempat yang tidak baik seperti di Simpang 7 itu, di Aceh, itu tetap berjalan sebagaimana biasa. Yang turun memberikan bantuan kepada para korban, keluarga korban, atau jenazah-jenazah yang terkubur, justru pendatang dari luar. Sedangkan mereka tetap acuh tak acuh, seolah-olah ya, azab itu terjadi pada saudara mereka yang tidak terhubung sama sekali dengan mereka. Jadi sunnah Allah ini akan terus berlaku. Yang beriman, yang bertakwa akan mendapatkan janji Allah untuk membuka keberkahan bagi mereka dari langit dan bumi. Sedangkan mereka yang ingkar akan terkena hukumnya dari sunnahnya. Ada seorang penulis buku, saya lupa siapa namanya. Dia menulis sebuah buku namanya Hukum Sejarah dalam Islam. Itu menceritakan mengenai sunnatullah. Jatuh bangunnya satu umat, sebab-sebabnya. Semua diterangkan dan semua ini menjelaskan hukum sejarah yang dipetik dari Al-Quran. Jadi perlu menjadi pelajaran buat kita. Siapapun, apapun latar belakangnya. Apapun juga sukunya, bangsanya. Bila melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan umat terdahulu, mereka akan terkena hukuman yang sama. Seperti mereka-mereka yang melakukan perbuatan kaum Lut. Kita saksikan bagaimana yang terjadi di Pompei. Mereka juga dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai LGBT disebarkan, dibiarkan, kita duduk berpangku tangan tidak menunjukkan keingkaran, yang terjadi pada kaum Lut bisa terjadi pada kita. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Allah tidak pernah merasa canggung untuk menjatuhkan azabnya. Allah juga tidak pernah merupakan janjinya untuk membela hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Walaupun dia seorang diri, Allah kuasa untuk memberikan bantuannya. Wallahu a'lam.